Halo teman-teman, balik lagi dengan belajar bareng. Kali ini belajar bareng akan membahas soal tentang pedagogi guru SD masih ya, yaitu spesifiknya tentang perkembangan peserta didik. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Perkembangan kognitif merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan peserta didik. Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adalah A. Tokoh, B. Budaya, C. Inspirasi, atau D. Pengasuhan dan lingkungan. Nah, jadi teman-teman, jawaban untuk nomor 1 itu adalah D. Pengasuhan dan lingkungan. Hal ini sesuai yang disebutkan dalam sebuah teori bahwa perkembangan kognitif itu pertama dipengaruhi oleh hereditas. Hereditas itu atau keturunan, ya, genetik. Kemudian yang kedua adalah lingkungan. Nah, lingkungan itu terdiri dari apa aja? Lingkungan itu lebih spesifiknya yaitu dari lingkungan keluarga. Jadi bagaimana cara keluarga itu mengasuhnya, seperti itu. Kemudian bagaimana pendidikan yang dia dapat juga di sekolah. Nah, itu juga sangat mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik. Kita lanjut ke soal nomor 2. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak berusia A. 0 sampai 2 tahun, B. 2 sampai 7 tahun, C. 7 sampai 11 atau 12 tahun, atau D. 11 atau 12 tahun sampai 14 atau 15 tahun. Nah, sekarang di sini ada kata kuncinya teman-teman, yaitu bersifat konkret. Nah, konkret itu berarti anak itu dalam tahap operasional konkret ya, operasional konkret. Lah, operasional konkret itu dalam usia berapa? Rentang usia berapa? Yaitu rentang usia 7 sampai 11 atau 12 tahun. Jadi jawabannya yang C. Nah, kalau 0 sampai 2 tahun itu namanya tahap apa? Tahap sensori motorik ya, sensori motorik. Jadi bayi itu masih menggunakan gerak refleks ya, berdasarkan refleks saja. Kemudian yang kedua yaitu umur 2 sampai 7 tahun itu namanya tahap perkembangan kognitif praoperasional. Praoperasional itu kalau tadi masih bayi 2 tahun itu berdasarkan refleks. Nah, di sini 2 sampai 7 tahun itu mulai bisa menerima rangsang atau informasi dari luar. Misalnya disuruh mengumpulkan benda-benda yang berwarna merah seperti itu. Dia sudah mampu untuk seperti itu mengumpulkan. Nah, yang ketiga itu 7 sampai 11 atau 12 tahun itu tadi operasional konkret, sedangkan 11 sampai 14 ini namanya operasional formal ya. Operasional formal. Tandanya apa? Sudah bisa berpikir abstrak. Lanjut kita ke soal nomor 3. Menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, gambar-gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS sebagai media adalah sesuai dengan tahapan perkembangan berpikir anak yang dikenal sebagai tahapan A. Anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. B. Pengamatan dan penginderaan yang intensif terhadap lingkungannya atau sensori motor, ini tadi usia 0 sampai 2 tahun ya. Kemudian C. Dominasi pengamatan bersifat egosentris, ini juga usia praoperasional. Kemudian yang D. Kemampuan mengoperasikan kaidah logika yang tidak terikat lagi dengan objek yang bersifat konkret, ini operasional formal. Jadi sudah berpikir abstrak. Sedangkan di sini kita tahu ada lidi, kelereng, globe itu merupakan benda-benda yang konkret. Jadi jawabannya sudah jelas adalah yang A.
Lanjut kita ke soal nomor 4, kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan ... Nah, jadi teman-teman, dalam perkembangan peserta didik itu tidak hanya kognitifnya, tapi kita membahas bagaimana perkembangan mental dan emosinya ya. Jadi di sini ada kata memotivasi diri. Nah, kemampuan untuk memotivasi diri itu termasuk dalam kecerdasan A. Kognitif. Kalau kognitif kan tadi tentang berpikir, memecahkan masalah. B. Sosial. Sosial itu tentang hubungan dengan orang lain. C. Emosional. Bagaimana kita bisa mengendalikan perasaan kita, sedih, marah, kemudian termotivasi atau tidak termotivasi, semangat, itu merupakan wujud dari emosi kita. Kemudian yang D, moral. Moral itu merupakan sopan santun ya. Bagaimana sopan santun ketika kita berhubungan dengan orang lain gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu sudah jelas ya, jawabannya adalah yang emosional. Kecerdasan emosional yaitu intrapersonal, untuk mengendalikan diri, seperti itu, memotivasi diri dan lain sebagainya. Lanjut kita ke soal nomor 5. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik. Peserta didik tersebut memiliki kecerdasan ... A. Moral, B. Spiritual, C. Sosial emosional, D. Kognitif. Nah, sekarang kita lihat kata kuncinya, yaitu tadi mampu mengendalikan diri dengan baik dan menjalin kerjasama. Berarti itu adalah, kalau mengendalikan diri itu sudah jelas emosional, dan menjalin kerjasama, berhubungan dengan orang lain itu adalah sosial. Jadi termasuk kecerdasan sosial emosional. Jawabannya yang C. Lanjut kita ke soal nomor 6. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan ke anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisihkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan ... A. Sosial emosional, B. Kognitif, C. Moral, atau D. Spiritual. Jadi ada lagi kata kuncinya apa? Ingin mendominasi. Berarti apa? Dia ego. Tidak mampu mengendalikan diri. Kemudian juga tidak memberi kesempatan, itu ya. Jadi sangat egois. Berarti kepada anggota lain. Nah, kemudian dia memisahkan diri. Berarti ini di sini tidak mampu bersosialisasi, sosialnya kurang ya. Sosial kurang. Berarti dia mengalami permasalahan dalam perkembangan, yaitu A ya, sosial emosional. Lanjut kita ke soal nomor 7. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan ... A. Penalaran pasca konvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran prakonvensional. Nah, jadi teman-teman, tahapan perkembangan perilaku moral ya, perkembangan moral peserta didik itu menurut Kohler seperti itu ada 3. Yang pertama itu prakonvensional, kemudian ada tingkat konvensional, dan kemudian yang ketiga itu adalah tingkat pasca konvensional. Nah, di mana masing-masing tingkatan ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yang prakonvensional ya, itu terdiri dari tahap orientasi kepatuhan dan hukuman. Orientasi kepatuhan dan
hukuman. Nah, misalnya peserta didik mentaati tata tertib di sekolah karena takut dihukum, itu adalah penalaran moral prakonvensional. Nah, ini memang dimiliki oleh anak-anak biasanya seperti itu. Kemudian juga orientasi minat pribadi. Apa maksudnya? Jadi penalaran prakonvensional yang umumnya dimiliki anak-anak itu ada 2 tahap ya. Yang pertama orientasi kepatuhan dan hukuman, jadi mematuhi tata tertib itu sekedar menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, yang B, orientasi minat pribadi. Jadi dia masih egonya tinggi, egosentris, dimana dia melakukan sesuatu karena menguntungkan buat dirinya sendiri ya, menguntungkan diri sendiri. Yang penting selamat, seperti itu, dan diri sendiri. Nah, kemudian setelah prakonvensional kita masuk ke tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan konvensional. Ini juga terdiri dari 2 tahap ya, kita namain C aja. C yaitu tahap orientasi keserasian interpersonal. Nah, jadi misalnya seorang anak itu mematuhi suatu tata tertib, suatu aturan itu karena dia itu ingin menyamakan dengan masyarakat lainnya, dengan komunitasnya, seperti itu, menganggap karena lingkungannya melakukan seperti itu, orientasinya hanya seperti itu. Kemudian yang D, orientasi otoritas pemeliharaan aturan sosial. Nah, dalam orientasi otoritas pemeliharaan aturan sosial ini, seorang bertindak itu menganggap sebuah hukum itu penting untuk mematuhi hukum karena berguna dalam apa? Dalam memelihara fungsinya dalam masyarakat. Jadi kalau orientasi otoritas ini, misalnya seorang individu itu punya peran tertentu dalam masyarakat. Nah, untuk memelihara perannya, fungsinya dalam masyarakat, maka dia mematuhi yang namanya aturan sosial yang berlaku di masyarakat tersebut ya, karena berarti masih ada karena kepentingan diri sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu tingkatan pasca konvensional. Ini juga ada 2 tahapan. Yang pertama yang E ya, yang E itu orientasi kontrak sosial. Apakah itu orientasi kontrak sosial? Jadi dalam orientasi kontrak sosial itu sebuah tindakan yang dilakukan itu tidak ada pilihan tindakan yang pasti benar atau absolut. Karena apa? Karena yang dinilai ya, yang diambil dalam sebuah keputusan kontrak sosial itu adalah tindakan yang menguntungkan atau demi kebaikan mayoritas masyarakat. Jadi di sini sudah ada unsur demokratis ya, penerapan demokratis. Jadi setiap keputusan yang diambil itu adalah yang menguntungkan atau yang mementingkan kepentingan masyarakat banyak. Nah, kemudian yang ke-6 ya, atau yang kedua dari tahap pasca konvensional itu adalah prinsip orientasi etika universal. Prinsip etika universal. Nah, ini merupakan penalaran abstrak menggunakan prinsip etika universal, di mana tindakan itu sebagai hasil dari konsensus keputusan bersama ya. Seseorang itu bertindak karena hal itu benar ya. Itu merupakan prinsip etika universal. Nah, kalau orientasi kontrak sosial itu seseorang itu bertindak melakukan suatu pilihan
Karena apa? Karena demi kebaikan mayoritas masyarakat. Nah, sekarang kita lihat kata kuncinya dari yang soal nomor 7 ini. Moralitas benar-benar diinternalisasikan. Nah, dia mengenal moral alternatif, menjejaki pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan. Jawabannya adalah A, penalaran pasca konvensional, karena dalam penalaran pasca konvensional ini dijelaskan bahwa individu itu memiliki pendapat yang berbeda, walaupun berbeda tetap dihormati, dan sebuah tindakan itu kan tidak ada yang pasti benar, makanya ada yang namanya menjajaki pilihan-pilihan. Lanjut kita ke soal nomor 8. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok, masyarakat, dan bangsa, serta setia mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Pasca konvensional, atau D. Interkonvensional. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu mendukung aturan sosial. Ya, ini merupakan kata kunci dari orientasi, tahap orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Nah, ini merupakan tahap perkembangan moral yang ada pada tingkatan konvensional. Jawabannya yang B. Lanjut ke nomor 9. Seorang peserta didik mau menaati tata tertib sekolah karena ia takut mendapat hukuman dari pihak sekolah. Peserta didik yang lain mentaati tata tertib sekolah untuk mendapatkan pujian dan nilai yang baik dari gurunya. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan A. Penalaran prakonvensional, atau B. Penalaran konvensional, atau C. Penalaran pasca konvensional, atau D. Penalaran interkonvensional. Nah, sekarang ada kata kuncinya. Apa? Hukuman, ya. Kemudian apa? Yang kedua, mendapatkan pujian. Nah, karena takut mendapatkan hukuman itu kan orientasi kepatuhan hukuman, ya. Itu merupakan tahap pertama dari perkembangan prakonvensional. Kemudian mendapatkan pujian. Ini kan apa untungnya buat saya? Seperti itu, ya. Minat pribadi. Ini merupakan tahap kedua dari prakonvensional. Jadi jawabannya di sini adalah tingkat penalaran prakonvensional yang A. Lanjut ke soal nomor 10. Seorang peserta didik menaati nilai-nilai yang ia yakini benar, tetapi tidak menaati nilai-nilai dan standar moral orang tua dan masyarakat. Hal ini merupakan contoh perilaku pada tahapan A. Penalaran prakonvensional, B. Penalaran konvensional, C. Penalaran pasca konvensional, D. Penalaran non-konvensional. Di sini ada kata kuncinya apa? Diyakini benar tetapi tidak menaati yang orang tua dan masyarakat. Ya, berarti dia adalah apa? Minat pribadi, ya. Minat pribadi lagi orientasinya. Jadi merupakan tahap orientasi minat pribadi yaitu pada tingkat penalaran prakonvensional. Jawabannya A. Nah, demikian itu ya teman-teman pembahasan tentang soal perkembangan peserta didik, baik dari segi kognitif, kemudian yang kedua sosial emosional, dan yang ketiga yaitu tentang perkembangan moral peserta didik itu sendiri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Terima kasih.